Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok Bung Hatta, akan menyampaikan podcast tentang penerapan nilai bela negara oleh generasi milenial. Uh, Saat ini generasi milenial mungkin tidak lagi berjuang angkat senjata, akan tetapi generasi milenial wajib tahu bagaimana sejarah bangsa kita, bagaimana penerapan nilai-nilai pengamalan Pancasila agar kita tetap rukun dan juga saling menghormati dalam hidup bernegara dalam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk itu banyak hal yang jadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari Budi Utomo, yaitu pergerakan pemuda Indonesia, kemudian dilanjutkan perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta dengan pejuang-pejuang lainnya yang berjuang untuk mengusahakan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan juga setelah merdeka pun Indonesia terus berusaha untuk memiliki dasar-dasar negara sebagai pedoman hidup, kemudian dasar hukum seperti Undang-Undang 1945, kemudian bentuk negara, negara kesatuan, dan juga lambang negara. Dan juga kami akan menyampaikan beberapa hal. Apa sih bela negara itu sendiri? Mungkin yang pertama dari Mas Rizky akan menyampaikan, sebelum kita ke generasi milenial, ada definisi. Kita tahu dulu definisi dari generasi milenial itu sendiri apa sih. Silakan Mas Rizky untuk disampaikan. Baik, terima kasih Mas Rizky, penyampaiannya cukup jelas sekali, dan juga memberikan pandangan dan ilmu baru bagi kita nih. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu bela negara, kita perlu tahu juga nilai-nilai pengamalan dari bela negara. Akan dijelaskan oleh Mbak Arsy nih. Nih, silakan kepada Mbak Arsy, tolong dijelaskan ya. Izin menyampaikan semua ya. Jadi kalau pusat pembahasan kita yaitu tentang bela negara di era milenial. Sebelumnya kita update dulu kali ya. Era milenial itu rank, kalau menurut saya rank dari tahun 80-an sampai akhir kelahiran tahun 2000 ya. Itu generasi milenial seperti kita atau ada yang lahir tahun 70. Ada ya? Ya, ada. Mas. Ya, jadi sebelum masuk ke milenial, mungkin bela negara sendiri itu sikap kita untuk mempertahankan nasionalisme, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama dari perpecahan yang timbul dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Dan ancaman itu pun ya nggak mesti dari sisi militer ya, bisa jadi sisi non militer juga, apalagi di era sekarang itu eranya ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi akan sangat banyak variatif dan kompleks ancaman yang akan masuk, tidak dari sisi fisik seperti zaman dulu mungkin ancaman bom atau ancaman apa, tapi dari sisi teknologi banyak banget ancamannya, kayak hoax dari dalam warga kita sendiri, hoax dari luar negeri, ataupun banyak data-data yang tercuri dan sebagainya. Itu merupakan ancaman juga yang mesti kita sebagai bangsa milenial itu patut diwaspadai. Dan supaya kita bisa memiliki rasa bela negara, tentu kita harus punya kesadaran masing-masing sih, kesadaran di mana kita itu adalah warga Indonesia, kita berbangsa dan bernegara, kita mempunyai cinta tanah air, kita punya integritas, punya dedikasi terhadap membangunnya negeri ini. Jadi dengan rasa kesadaran itu diharapkan kita bisa membela negara dari ancaman-ancaman di era yang serba teknologi dan serba ilmu pengetahuan ini.
Baik, terima kasih Mas Rizky, penyampaiannya cukup jelas sekali, dan juga memberikan pandangan dan ilmu baru bagi kita nih. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu bela negara, kita perlu tahu juga nilai-nilai pengamalan dari bela negara. Akan dijelaskan oleh Mbak Arsy nih. Nih, silakan kepada Mbak Arsy, tolong dijelaskan ya. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Apa aja sih nilai-nilai bela negara itu? Yang pertama ada cinta tanah air. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana adalah memakai batik. Sekarang generasi milenial bisa pede nih pakai batik karena batik sudah mengikuti tren yang kekinian dan fashionable. Kemudian kita juga bisa membeli produk-produk UMKM dalam rangka mendukung UMKM kita. Kita juga bisa mengunjungi wisata-wisata yang ada di Indonesia. Nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mematuhi peraturan yang ada seperti peraturan lalu lintas. Kita jangan sampai melanggar peraturan lalu lintasnya ya. Kemudian nilai bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Setia pada Pancasila itu tidak hanya menghafal Pancasila dari sila pertama sampai kelima aja ya, tetapi kita juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, dalam kita menghadapi masalah, kita bisa menggunakan pedoman sila keempat, kita bisa bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan itu. Kemudian nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban. Pengimplementasiannya adalah kita harus mementingkan kepentingan kelompok ya daripada kepentingan pribadi. Kemudian nilai bela negara yang kelima atau yang terakhir adalah kemampuan awal untuk bela negara. Jadi kemampuan awal untuk bela negara ini di kapanpun negara butuh kita juga harus siap. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Gitu aja Mas menurut saya. Nah, setelah kita tahu beberapa nilai-nilai pengamalan dari bela negara, banyak hal yang dapat kita lakukan nih penerapannya, dari cinta tanah air, berbangsa dan hidup berbangsa dan bernegara, kemudian persiapan awal bela negara, dan juga lain-lainnya. Nah, itu hal-hal tersebut itu dapat kita aplikasikan dalam berbagai bentuk keseharian. Nah, bentuk-bentuk apa sih kita sebagai generasi milenial? Itu bisa digambarkan oleh Mbak Tiara nih. Nah, selanjutnya silakan Mbak Tiara. Sebagai generasi milenial gitu yang merupakan generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pasti harus menanamkan apa itu nilai-nilai bela negara dalam diri kita. Seperti yang kita tahu, generasi milenial ini kan merupakan generasi yang hidup di era globalisasi ya, di mana perkembangan iptek itu sangat pesat majunya. Nah, di mana ada banyak pengaruh positif dan negatif dari berkembangnya iptek tersebut. Kita sebagai generasi milenial, kita harus membentengi diri kita dengan upaya-upaya bela negara agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif ya. Salah satunya yang seperti tadi disebutkan oleh Mas Rizky, salah satunya adalah hoax. Kita harus memilah informasi mana yang informasi yang menurut kita benar, mana yang menurut kita itu hoax gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menjaring atau menjaring informasi-informasi tersebut. Kemudian kita juga sebagai generasi milenial harus memegang teguh ideologi Pancasila dan mengimplementasikan Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari yang lingkup terkecil dari keluarga, di lingkungan kerja, bahkan sampai ke lingkungan bermasyarakat. Itu sih, Mas. Ya, dari obrolan kita barusan tentang apa sih bela negara bagi kaum milenial, kemudian apa sih unsur-unsurnya, sampai bagaimana pengimplementasiannya. Kalau menurut saya bahwa di generasi milenial ini pasti nggak mengalami secara langsung ya bagaimana perjuangan dulu merebut dan mempertahankan kemerdekaan
Jadi itu faktor yang penting juga, bagaimana menanam nilai kesadaran bagi kita kaum milenial dan bagi rekan-rekan kita juga di sesama kaum milenial. Kemudian bagaimana cara tantangan yang dihadapi generasi milenial di era globalisasi ini yang ancamannya sangat variatif, apalagi di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dari unsur tersebut kita menanamkan nilai cinta, nilai kesadaran berbangsa dan negara, nilai kita harus percaya dan Pancasila sebagai ideologi kita, UUD 45, kemudian sampai kita mampu untuk membela dan mempertahankan NKRI Indonesia ini. Kemudian dari situ pun kita perlu menjembatani ya antara gap milenial dengan sejarah bangsa kita dulu, yaitu dengan pendidikan, dengan diklat seperti kita sekarang, kemudian dengan beberapa FGD, forum group discussion seperti ini, kemudian mungkin ceramah dari para tokoh agama, tokoh nasional itu sangat perlu diadakan, sangat perlu digaungkan supaya kita generasi milenial tetap sadar, tetap yakin, tetap semangat untuk berbangsa dan bernegara, sehingga tujuan negara, kesatuan dan kesatuan bisa tetap utuh dan jaya. Wah, jadi banyak ilmu-ilmu baru nih, dan juga Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini yaitu bela negara itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya, sebelum kita menularkannya kepada orang lain. Dimulai dari diri kita dan dimulai dari hal-hal kecil yang sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita harus lebih pintar memilih informasi yang kita terima, jangan mudah termakan berita hoax, apalagi jika berita itu belum benar tapi kita sudah menyebarkannya ke orang lain. Terima kasih. Jadi menurut saya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari lingkup keluarga, mulai dari di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan kita bermasyarakat. Karena segala sesuatunya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Nah, setelah kita ketahui bersama apa itu bela negara, nilai-nilai bela negara, dan juga bagaimana penerapan kita sebagai generasi milenial, bagaimana sejarah zaman lampau dan juga penerapan saat ini, itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa walaupun kita di zaman sekarang tidak lagi sama seperti dulu, bentuknya seperti militer, berperang, dan lain sebagainya, kita juga perlu membela negara kita dalam hal menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan memilah informasi, dengan menjaga kerukunan, dengan mengamalkan Pancasila, ideologi Pancasila, kemudian kita menghormati terhadap sesama, bertoleransi, dan juga adil dan juga jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekian dari kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.